Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saya, hari ini kita masih bicara di seputar taubat. Ada satu ayat yang dicoba untuk diurai oleh para ulama tentang makna taubat, dan ternyata ada satu ayat yang luput dari perhatian kita, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 141. Nah, ayat ini tidak secara khusus bicara taubat, tetapi ada rangkaian kalimat yang di dalam ayat ini menyatakan wa atu haqqahu yauma hasadi. Ketika diterjemahkan ada kata-kata tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ternyata ayat ini mengait dengan sesuatu yang kadang-kadang tertahan di dalam diri kita, padahal apa yang ada di dalam diri kita itu merupakan hak orang lain. Pertama, hak upah pada pegawai, termasuk di dalamnya hak sedekah pada fakir miskin, dan pada saatnya mungkin hak anak-anak kita yang tertahan pada diri kita karena kita lupa untuk memberikan nafkah pada mereka. Dan ini yang akan menghambat maghfirah Allah itu hadir pada diri kita, karena ada ganjalan yang membuat maghfirah itu menjadi tidak sampai. Saya coba di kitab Madarijus Salikin itu saya baca, dan terkait dengan ayat ini berapa kali saya mencoba mencermati apa maknanya. Nah, di antara temuan saya, ternyata ada satu kata yang dinyatakan di dalam ayat ini dengan kata-kata hak. Kita tidak boleh memakan atau memanfaatkan hak orang yang bukan hak kita tanpa seizin orang yang memiliki hak tersebut. Dan bila kita masih menahannya, segera kembalikan sebelum orang yang berhak itu menginginkannya. Karena sekecil apapun diri kita memakan hak orang lain, hal itu akan menghambat diri kita untuk mendapatkan hak kita dari Allah, antara lain hak kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan, dan hak kita untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah kapanpun dimanapun, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu saja ini penjelasan yang sangat dalam. Kita ini kadang-kadang berdoa dan mengharap maghfirah dan rahmat dari Allah, tapi rahmat dan maghfirah itu tidak kita dapatkan hanya karena kita masih menahan hak orang lain yang menjadi hak mereka, dan kita tahan entah dengan sengaja ataupun tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am pada ayat 101 memang tidak secara khusus berbicara tentang masalah taubat, tetapi berbicara masalah hak yang harus kita berikan kepada siapapun yang berhak miliknya. Nah, lalu kalau kita bicarakan tentang taubat, apa kaitannya? Dalam beberapa kali kajian kita tentang persoalan taubat melalui karya tulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, kita memang telah memahami bahwa taubat seseorang memang telah dijamin oleh Allah untuk diterima sebelum seseorang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bertaubat, antara lain dalam kondisi sakaratul maut. Tetapi harus diingat bahwa maghfirah Allah juga terkait dengan interaksi kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk Allah, termasuk di dalamnya interaksi interpersonal dan interaksi sosial kita. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan bahwa ada kalanya taubat seseorang itu tidak diterima
hanya karena seseorang lupa untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Itulah yang bisa terjadi dalam interaksi kita dengan sesama makhluk Allah yang disebut dengan hablum minan nas. Kita seringkali lupa. Kita sebagai guru seringkali tidak memberikan hak pendidikan kepada murid kita sesuai dengan hak yang memang melekat pada diri mereka. Kita sebagai pemimpin tidak memberikan hak kepada rakyat yang memang memiliki hak untuk kita pimpin dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang yang punya kelebihan harta lupa untuk memberikan hak orang-orang fakir miskin terhadap harta yang kita miliki. Kita punya ilmu, kita lupa untuk memberikan hak pada orang-orang yang belum punya ilmu dan butuh ilmu untuk kita berikan kepada mereka, karena ilmu itu adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri, antara lain dengan cara berbagi. Kadang-kadang dengan semangat profesional kita mengatakan, Anda boleh mencari ilmu dari saya, tetapi berani berapa? Wali biro. Nah, wali biro itu kan bisa jadi ada pada ilmuwan. Dan boleh jadi kita juga tidak punya ilmu yang cukup memadai untuk kita berikan, tapi minimal kita bisa berbagi dengan cara apapun. Ketika kita bisa sedikit berceramah, mestinya kan kita harus berpikir ada hak orang lain untuk kita ceramah. Lalu kalau kita mau balik jual mahal untuk tidak mau berceramah kecuali harganya cocok, ini kan repot. Harganya cocok ke orang ini kan sesuatu yang memang harus kita pikirkan. Ada beberapa orang yang memang bertanya begini, kenapa kita harus mempekerjakan para mubalik untuk bekerja keras tanpa mereka kita beri hak untuk meminta upah? Nah, pertanyaannya kemudian yang harus peduli itu siapa? Mubaliknya atau yang mempekerjakan? Kalau mubalik itu bertablik dengan orientasi cari fee, itu kira-kira keikhlasannya tumbuh atau tidak? Nah, itu pertanyaannya nanti. Tapi kalau seorang yang sudah bekerja keras jadi mubalik, jadi dosen, jadi guru, atau jadi apapun yang secara profesional mereka mengerjakan pekerjaannya itu, kemudian habis waktunya untuk itu, padahal dia punya keluarga dan sebagainya, lalu kita menelantarkan dirinya dan keluarganya hanya karena kita membutuhkan tenaganya, pikirannya, ilmunya, kira-kira siapa yang zalim? Mubaliknya apa yang mempekerjakan? Nah, ini pertanyaannya adalah begitu. Jadi timbal balik, mestinya antara hak dan kewajiban itu harus dipahami secara proporsional. Kita punya kewajiban, ya, tapi juga kita punya hak. Orang punya hak, tapi orang juga punya kewajiban. Secara timbal balik kan kita tidak boleh menang-menangan. Suami istri tidak boleh menang-menangan. Orang tua dengan anak juga tidak boleh menang-menangan. Guru dan murid juga tidak boleh menang-menangan. Mau balik dengan jamaahnya juga tidak boleh menang-menangan, karena masing-masing saling membutuhkan. Dan disitulah kemudian kita harus berpikir cerdas agar kita tidak merampas hak orang dengan cara melakukan sejumlah kewajiban yang dengan kewajiban kita itu hak orang bisa mereka peroleh. Kita coba untuk kita aware. Tahukah seseorang yang tidak sanggup memenuhi hak yang berkaitan dengan manusia, misalnya, oleh berukanya digambarkan melalui ilustrasi seperti ini. Yang pertama, seseorang mengambil harta orang lain, kemudian pada kesempatan lain dia bertaubat, namun tidak mampu membalikan apa yang telah diambilnya itu kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya, karena dia tidak mengenal mereka atau alasan lainnya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada golongan yang berpendapat taubatnya tidak berarti sama sekali kecuali dengan mengembalikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jika dia tidak sanggup, maka taubatnya juga tidak akan bisa diterima. Maka pada hari kiamat
nanti akan diberlakukan kisos berdasarkan kebaikan dan keburukannya. Nah, menurut pendapat mereka, karena hal ini berkait dengan hak manusia yang lepas darinya, sementara Allah tidak membiarkan sedikit pun di antara hak hamba, sehingga sebagian memenuhi hak itu terhadap sebagian yang lain. Tidak ada kezaliman orang yang zalim. Orang yang dizalimi harus mengambil hak dari orang yang menzaliminya, sekalipun itu hanya berupa satu tamparan, serangan kata-kata atau lemparan kerikil. Ini ada ilustrasi yang tergambar dalam sebuah kisah. Nabi itu pernah meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk memukul, pukullah saya, karena saya ingat dulu saya pernah memukul seseorang. Jangan-jangan kamu. Meskipun riwayat ini boleh jadi tidak sahih, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi itu berhati-hati jangan sampai ada dendam yang mengakibatkan orang yang dendam itu mendoakan yang tidak baik pada Nabi. Dan itu dicontoh oleh sahabat antara Umar. Umar bin Khattab juga pernah meminta kepada orang-orang yang pernah disakiti untuk membalas menyakiti dirinya supaya imbang. Tapi ternyata sahabat Nabi dan sahabat Umar itu tidak mau membalas. Apa kata mereka? Nabi itu selalu memberi maaf kepada orang yang bersalah. Kenapa kita tidak mau memberi maaf kepada orang yang pernah bersalah pada diri kita? Jadi dua besar, memberi maaf kepada orang yang pernah bersalah pada diri kita. Dan itu juga dicontoh oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau itu mengajar kepada salah seorang sahabat dan muridnya, namanya Abdullah As-Saifi. Jadi diceritakan satu saat Abdullah As-Saifi itu bertanya kepada Ali, wahai Ali, aku mau bertanya, bagaimana seharusnya kita itu berinteraksi dengan orang lain? Ali memberi nasihat begini, ingatlah dua hal dan lupakan dua hal yang lain. Jadi ingatlah dua hal dan lupakan dua hal yang lain. Yang pertama, ingatlah kesalahanmu yang pernah kau lakukan untuk orang lain, yang dengan itu kamu selalu ingin memohon maaf kepada mereka. Yang kedua, ingatlah kebaikan orang lain yang pernah dia lakukan kepadamu, sehingga kamu punya keinginan untuk berterima kasih. Setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Lupakan kesalahan orang lain yang pernah mereka lakukan kepadamu, sehingga kamu tidak punya rasa benci apalagi dendam pada mereka. Dan yang terakhir, lupakan kebaikanmu yang pernah kamu lakukan untuk orang lain, sehingga kamu tidak pernah menyebut-nyebut kebaikanmu yang pernah kamu lakukan untuk orang lain, sehingga kamu terhindar dari kesombongan dengan sikap riya, ujub dan sum'atmu. Ini karena saya berjalan mudah untuk diucapkan, susah untuk diamalkan. Nah, baik, kita teruskan. Cara lain yang bisa dilakukan orang yang zalim, ini saya lompat aja kalau ada kalimat sebelumnya menurut kaum mereka, karena ini berkait dengan hak manusia yang lepas darinya, sementara Allah tidak membiarkan sedikit pun di antara hak hamba. Ini kita lompati untuk saya potong kalimatnya sehingga langsung pada alinea berikutnya. Saya katakan cara lain yang bisa dilakukan oleh orang yang zalim adalah dengan memperbanyak kebaikan agar dia dapat memenuhi hak yang telah dirampasnya pada hari yang harta tidak bermanfaat apa-apa. Dia harus berbisnis agar dapat memenuhi hak. Ada pula yang sangat bermanfaat baginya, yaitu bersabar. Jika kemudian dia dizalimi oleh orang lain, disakiti, digunjing dan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, dia tidak perlu meminta haknya di dunia dan tidak perlu membalasnya supaya kebaikannya tidak habis. Sebab selagi dia menuntut pemenuhan hak, maka keduanya dalam posisi yang sama. Itu artinya dia bisa berharap di akhirat mendapatkan hak yang lebih banyak. Dan itu tidak mudah, karena kalau kita itu merasa dizalimi, minimal kita merasa sakit. Dan kalau kita memaafkan,
nalar yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan dari Allah yang jauh banyak, karena kita tidak menuntut orang yang pernah mendolimi kita itu untuk melakukan tindakan yang bisa membuat mereka itu dimaafkan oleh Allah, tetapi karena kita memaafkan orang yang telah mendolimi kita, maka Allah memaafkan karena kebaikan kita. Ini pernah dilakukan oleh seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu anak seorang gubernur di Irak. Satu saat dia itu jenuh dengan kehidupan glamor di seputar rumahnya. Kemudian berjalan dengan pakaian biasa, dan ternyata orang tidak mengenalnya. Satu saat dia berjalan di jalan yang agak sempit, dan ternyata berpapasan dengan seorang tentara yang sedang menunggang kuda. Ternyata tentara itu dengan serta-merta bersikap kasar terhadap Ibrahim bin Adham. Nah, karena bersikap kasar, oleh Ibrahim bin Adham ditegur. Tidak selayaknya seorang muslim bersikap kasar terhadap orang lain. Karena tentara yang tersinggung, marah. Kemudian Ibrahim bin Adham itu diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik sampai dia terluka. Setelah itu tentara itu puas dan meninggalkan Ibrahim bin Adham dalam keadaan terluka. Karena terluka, Ibrahim bin Adham pulang ke rumahnya. Ternyata tentara yang melukai itu ada di rumahnya sedang menghadap pada bapaknya. Nah, ketika Ibrahim bin Adham itu datang, dia kaget. Ini siapa? Ternyata dia anak gubernur. Ketika bapaknya bertanya, Ibrahim, ada apa dengan dirimu? Pasti ada seseorang yang telah berbuat aniaya terhadapmu. Wahai ayahku, aku mendapatkan nikmat dari Allah untuk bisa lebih dekat dengannya karena aku dizalimi orang. Karena kezaliman yang dilakukan orang itu, doa-doaku tidak akan ada hijab dengan Allah. Artinya peluang untuk dikabulkan itu semakin tinggi. Oleh karena itu aku harus berterima kasih kepada orang yang pernah menzalimiku dan memaafkan kezalimannya itu. Karena apa? Dia telah berjasa kepadaku untuk mendekatkan diriku pada Allah. Sementara itu kan bingung, begini. Dan ketika tentara itu dalam keadaan takut, kemudian meminta maaf pada Ibrahim bin Adham, dikatakan kamu tidak perlu minta maaf. Seharusnya aku berterima kasih kepadamu karena kamu telah berjasa kepada diriku, mendekatkan diriku kepada Allah dengan kezaliman yang pernah kamu lakukan kepada aku. Akhirnya ayahnya tidak marah. Ini cerita aneh. Kalau anak gubernur sekarang tidak begitu. Lapor bapaknya itu tentaranya bisa repot itu. Bapak kalau gubernur tentara agak repot. Ini agak cerita-cerita sofistik seperti ini kan aneh, tapi itu menjadi info. Ternyata untuk menjadi pemaaf itu perlu jiwa besar, dan kita perlu belajar dari orang-orang yang berjiwa besar itu untuk memberikan maaf kepada siapapun yang pernah bersalah kepadanya. Ini cara-cara yang aneh. Berkaitan dengan hal ini, ada perbedaan pendapat tentang harta yang ada di tangannya. Segolongan orang mengatakan harta itu harus dibekukan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun. Golongan yang lain berpendapat harta itu diserahkan kepada penguasa atau kepada wakil yang sudah ditunjuk, menunggu sampai menemukan ahli warisnya. Jadi hukumnya seperti harta yang hilang. Jadi kalau kita itu punya harta yang bukan hak kita yang kita kembalikan, dan ternyata tidak ada orang yang berhak atau kita tidak kenal siapa yang berhak, maka harta itu tidak boleh digunakan atau dikembalikan kepada orang yang punya hak untuk mengelolanya. Ya, sekarang namanya apa? Tidak tahu. Kalau dulu ada bendaharawan negara yang memang menyimpan harta-harta yang dianggap tidak dimiliki oleh orang lain, diserahkan kepada negara. Tapi kalau diserahkan kepada negara, sekarang kan malah rata luar bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, karena ini soal amanah. Cari orang amanah kan susah.
Baik, ini yang kedua sekarang. Jika seseorang mengambil hak orang lain, lalu dia bertaubat dan ingin mengembalikan hak itu, namun dia tidak mampu. Kemudian ada orang lain yang sanggup untuk membantunya, namun bantuannya berasal dari harta yang haram, seperti dari hasil melacur, bernyanyi, dan bernyanyi ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan sesuatu yang tidak baik, ya, bahkan cenderung diharamkan. Menjual khamr dan lain-lainnya, sementara uang ganti rugi itu masih ada di tangannya, maka bagaimana hukumnya? Jadi kata bernyanyi ini untuk sementara ya kita akui saja, karena itu pendapat ulama, dan ulama-ulama besar itu mengatakan bahwa musik dan nyanyian itu cenderung bisa diharamkan, karena dampaknya waktu itu memang cenderung bisa bermakna haram. Meskipun kemudian para ulama sekarang tidak bisa memberikan kata pasti karena ada ikhtilaf haram halalnya, itu tergantung pada nilai kemaslahatannya. Nah, sekolahnya orang berpendapat dia harus membalikan harta itu kepada pemiliknya karena dia tidak berhak menerimanya kecuali menurut ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat. Ada pula yang berpendapat uang itu harus disedekahkan. Kalau kita punya uang yang memang bukan hak kita, kita sedekahkan saja. Pertanyaannya pahalanya berapa, tidak usah ditanyakan, karena urusan pahala itu adalah urusan Allah. Masuk urusan dosanya seberapa itu urusan Allah. Kita akan mendapatkan nilai berapa itu urusan Allah. Yang penting ikhlas itu harus ada di dalam diri kita ketika bersedekah. Tentang berapa nilainya pahala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita biasakan. Ya, ketika kita beramal, kita tidak usah hitung nilai pahalanya, karena kalau hitung-hitungannya itu terlalu matematis itu malah merepotkan. Kalau kita umroh Ramadan pahalanya berapa, kalau umroh Rajab berapa, kalau umroh Sya'ban berapa, umroh Syawal berapa, itu tidak usah ditanyakan nilai pahalanya, karena kalau nanti dihitung malah repot. Karena belum tentu berpahala meskipun di Ramadan, kalau keikhlasannya itu tidak tumbuh, ya ibadah itu kan terkait dengan keikhlasan kita. Kalau sholat di masjid besar berapa, di masjid kecil berapa, itu kalau di haji dan umroh kan di pertengahan. Ini kalau sholat di Masjidil Haram itu berapa, kalau di Masjid Nabawi berapa, kalau di luar Masjidil Haram berapa, di Sarawi berapa, itu kan diukur betul sehingga orang berebut. Karena memang ada hadis-hadisnya yang mengatakan pahalanya sekian-sekian, ada yang 100.000 kali lipat, sehingga itu menjadi kajian-kajian yang umum di masjid-masjid, termasuk ketika nanti bapak-bapak haji atau umroh itu pengajian haji di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu seringkali menyatakan itu. Kalau di Masjid Nabawi banyak, Masjidil Haram itu banyak orang tidak sempat ngaji, kecuali ada kelompok kecil yang memang ngumpul. Tapi kalau di Masjid Nabawi banyak sekali, karena peluangnya sangat besar sebelum orang melaksanakan ibadah haji. Dan hitungan-hitungan pahala itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik, termasuk perdebatan tentang sholat isyraq. Itu kan menarik karena pahalanya itu sama dengan haji dan umroh. Tamah. Itu fadilah. Kalau fadilah itu terkait dengan sesuatu yang utama dan bukan faridoh. Tapi ada balik, saya masih ingat ini ternyata beliau itu nanti Mas Aman. Saya pernah diskusi dengan beliau, katanya dia pernah mendengar seorang mubalik mengatakan, nek orang di duit rasa susah, cukup sholat isyraq ganjarane podo kaji karo umroh. Nah, itu memahami fadilah jadi faridoh, dan menurut saya tidak tepat. Artinya apa? Nanti kalau itu dipahami oleh orang Islam, rasa kaji, rasa umroh, sholat berrakaat, esok baru subuh rasa bali dan masjid mikir, nanti setelah terbit matahari tunggu sebentar sholat 2 rakaat, sudah selesai rasa kaji dan umroh, sepi. Larang membak kaji. Membak kaji kan mahal. Antrinya panjang, daripada antri panjang dan mahal, lebih baik sholat isyraq 2 rakaat selesai.
Nah itu ganjaran. Tapi hitungan-hitungan seperti itu mestinya jangan dibiasakan. Karena soal fadilah itu serahkan kepada Allah. Karena yang ketiga, ini yang terakhir. Seseorang mengambil harta, lalu pemiliknya meninggal dunia. Kadang mengambil, pemiliknya meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa mengembalikan lagi kepada pemiliknya. Seperti yang sudah ditentukan, dia tidak harus menyerahkan kepada warisnya. Jika ahli warisnya juga sudah meninggal dunia, maka dia harus menyerahkan kepada ahli waris berikutnya. Begitu seterusnya. Jika dia tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya ataupun kepada salah seorang ahli warisnya, siapakah yang berhak menuntut di akhirat? Apakah pemilik aslinya ataukah ahli warisnya yang menerima pengalihan itu? Jadi pembicaraannya kan sudah tuntut-menuntut sampai akhirat itu akan dituntut. Ada dua pendapat di kalangan fuqaha dan dua pendapat ada dalam mazhab Syafi'iyah. Namun pertanyaannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. Penuntutan itu menjadi hak pewaris yang menjadi pemilik asli dan juga hak masing-masing ahli waris, karena mereka semua punya hak untuk itu. Orang yang mengambil tetap berkewajiban untuk mengembalikannya. Jika tidak mengembalikan berarti dia telah berbuat zalim. Maka di akhirat dia akan dituntut atas hak tersebut. Lalu bagaimanakah cara bertaubat agar dia terbebas dari tuntutan mereka? Jadi kalau kita mau bertobat dan tuntutan mereka itu tidak kemudian memberatkan kita di akhirat, terus caranya gimana? Mau ketemu ahli warisnya? Ada berpendapat caranya dengan mensodakokan harta itu atas nama pemilik aslinya dan ahli warisnya. Jadi saya bersodakoh atas nama pemilik dari harta itu dan ahli warisnya. Misalnya kalau saya mengambil hartanya teman-teman saya, siapa namanya gitu, kemudian saya katakan saya sodakohkan harta ini atas nama teman-teman saya yang hartanya saya ambil itu dengan cara apapun. Jadi ini yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada beberapa caranya dengan mensodakohkan harta itu atas nama pemilik aslinya dan ahli warisnya, sehingga harta itu terus berkembang manfaatnya dan mendatangkan pahala bagi mereka sesuai dengan manfaat yang seharusnya mereka peroleh dari harta tersebut. Ini kemarin saya coba untuk saya share dengan teman-teman. Ada orang jamaah masjid saya itu meninggal. Dia orang yang tidak punya, tapi ternyata dapat sumbangan banyak, berapa juta. Karena saya ketua takmir dan beberapa ibu-ibu sudah saya beri wawasan tentang itu, ahli warisnya itu orang Jawa, kemudian datang ke masjid. Masjid ini ada duit beberapa juta. Bagaimana kalau di masjid Nabi Sudan mulai kita pelopori untuk diadakan tahlilan dengan begini. Mulai tahlilan kan mengenai sekolah itu ganjaran entek supaya ganjaran itu milih di sodako timawon bangun panti asuhan, bangun masjid itu sodako nanti tadi amal jariah sendiri. Jadi ganjaran kamu kan apa masjid insya Allah. Terus tidak jadi tahlilan. Terus disedekahkan untuk amal jariah di sebuah masjid di Umbul Harjo. Untuk mereka sedang bangun dong, untuk cilik dibangun, untuk sedekah dengan kawan, mungkin ganjaran ini dari sedekah jariah. Nek mungkin kita bilang, itu sedekah dengan yang sebab ini ku dong madam, turun garuan mungkin dong ngaji malah dong ngomongan turun untuk ganjaran. Nek kalau anda ke tahlilan itu betul tuntunannya malah gak kira loh. Itu jadi repot banget. Betul nggak mungkin. Soalnya gagasan tim tahlilan Masjid Nabi Sudan mau dijadikan pusat pembinaan tahlilan. Tapi karena ketua takmirnya saya tidak saya izinkan untuk urusan. Nanti tidak malah rame. Tahlilan saya mau sendiri pun, betul saja masjid ini tidak malah rame. Ini haram betul Pak Musim, betul saya ngomong haram. Maka saya mungkin malah repot. Karena kontroversi disebut tahlilan itu kan sekarang lagi merepotkan banyak orang. Karena antara yang pro dan kontra itu sama-sama keras. Yang kontra itu mengatakan tahlilan malah nyumbung rokok karena bid'ah, kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah fitnah. Namun menurut saya seperti itu. Nyumbung rokok sing pro tahlilan, wong tahlil kok kayak itu monggo bertauhid itu dengan tahlil. Nek wong tahlil bertauhid iki jaminane mlebu swarga.
tahlilan itu so ya misalnya satu tahlilan itu malah dengan rokok karena dolala kan malah kami rasa sakit. Kayak ketika saya ditanyakan tahlilan itu betul dan sebagainya ini segera tahlilan betul sah disebut karena tidak ada tuntunannya tahlilan. Nek tahlil itu tuntunannya nonton gitu bertahlil nek tahlilan betul tuntunannya tahlilan rapi betul sah sehingga sing tahlilan monggo dirasakan masjid nama negara ini monggo rasakan ini budaya. Ini betul haram apa sih balasan ngomong karam halal ini malah ini kalau di Jawa halal bagi dalam tadi fatwa nek saya di Jawa haram dikandaki mungkin kandaki dia ini orang kami rami menang mau ya, kita harus kali ini memerlukan sikap bijak. Inilah sekilas penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang teknik taubat yang harus kita lakukan dengan sesempurna mungkin sehingga kita bisa berharap Allah benar-benar berkenan untuk menerima. Jadi ganjalan-ganjalan yang terkait dengan hablum minan nas kita lepas. Utang hak itu hak apapun. Kalau ini ilustrasinya harta, itu sederhana sekali. Sekarang ketika kita bicara tentang sesuatu yang menjadi hak orang itu kan bukan hanya duit, tetapi juga hak-hak lain. Sekarang orang bicara hak asasi itu kan banyak macam-macamnya. Itu kan orang bisa melebarkan pembahasannya dan pada saatnya kita harus tahu bagaimana menjawabnya. Nah, termasuk hak untuk diberi apapun, hak untuk disantuni, hak untuk diberdayakan. Sekarang kan problem penyantunan dan pemberdayaan itu kan terkait dengan semangat al-ma'un. Kalau fikih al-ma'un itu yang menulis sudah banyak, termasuk Masjid Syekh Muhammadiyah sudah menulis itu kan fikih amali. Nah, persoalan yang dulu dikatakan oleh Kiai Dahlan kan implementasinya seperti apa? Di zaman Kiai Dahlan mungkin masih sederhana, tapi sekarang ini kan menjadi sangat tidak sederhana karena ada pemberdayaan dalam beberapa bidang, tidak hanya ekonomi, tapi juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya, dan bidang apapun lah itu yang saya kira tidak terbatas itu. Karena aspek kehidupan itu kan sekarang banyak sekali dan kemudian rinciannya juga sangat banyak. Kita bicara tentang persoalan ekonomi saja itu kan luasnya bukan main. Termasuk yang meskipun orang bisa berdebat, pemberdayaan politik itu diperlukan. Sekarang kan pendidikan politik agak macet. Dan orang itu tidak tercerdaskan karena seringkali yang harus mendidik tidak melakukan pendidikan politik yang baik. Ini kan menjelang pilkada itu perlu. Dari kata sabuk itu perlu diajarkan untuk bisa membuat orang siap secara spiritual menghadapi pilkada. Ini kan saya masih betul kemarin ketika pelantikan itu kan bisik-bisik. Ini menjelang pilkada itu pasti ada sesuatu nanti. Karena Muhammadiyah pasti akan dimainkan oleh setiap orang karena di Jogja itu punya peran penting. Ini yang harus disikapi dengan sikap bijak supaya kita tidak terjebak pada tindakan yang tidak proporsional. Jadi kita harus lebih cerdas karena nanti pada saat ketika kita sudah saling mendukung orang per orang, disitulah ada kemungkinan gesekan-gesekan terjadi. Dan kalau gesekan itu dimenangkan oleh satu kelompok, kemudian kelompok itu bermain, kemudian secara masif mendukung seseorang, lalu masuk ke birokrasinya Muhammadiyah, sampai ke sekolah-sekolahan, sampai ke organisasinya, secara institusional kemudian dilibatkan, cabang ranting itu kemudian diminta untuk mendukung salah satu calon tertentu yang diasumsikan ini adalah calon Muhammadiyah dan harus didukung. Bila sing dadi dudu sing didukung ini kan repot ya. Tidak usah bicara lebih jauh, tetapi ini juga bagian dari cara kita untuk memberikan hak kepada masyarakat agar masyarakat itu melek politik. Dan melek politik itu harus cerdas, dan kalau tidak cerdas itu tidak akan dikerjai oleh orang. Pendidikan juga begitu. Karena proses komodifikasi itu kan luar biasa. Komersialisasi pendidikan itu sudah tidak hanya jadi wacana, faktual. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan diri kita itu tidak merampas hak orang ketika kita masuk dalam wilayah pendidikan, baik sebagai apapun ya,
sebagai birokratnya, sebagai pimpinan, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai apapun, yang pada saatnya kita memiliki kewajiban-kewajiban tertentu untuk kita lakukan dalam rangka memenuhi hak-hak orang yang memang harus kita beri sesuatu dengan kewajiban-kewajiban kita itu. Timbal balik ya, kita harus cerdas. Termasuk kita ini sekarang kan banyak yang diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah dari level pusat sampai ranting pada saatnya. Sekarang sudah mulai musran digagas karena muscap sudah banyak selesai. Itu pada akhirnya kan kita dituntut untuk memberikan hak kepada siapapun yang memang punya hak untuk kita beri sesuatu yang tepat, karena kita punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang punya hak untuk itu. Kalau kita lupa, jangan-jangan taubat kita tidak diterima karena masih ada hak orang lain yang belum kita berikan kepada mereka. Ini yang betul-betul harus kita camkan. Jangan sampai taubat kita tidak diterima oleh Allah hanya karena persoalan yang sangat remeh, seperti ketika kita masih menahan hak orang atau belum melakukan kewajiban yang harus kita tunaikan untuk siapapun. Sekali lagi, utang harus segera dibayar, termasuk utang permohonan kepada sesama manusia, permohonan apapun, permohonan maaf misalnya, dan utang pemberian maaf dari setiap orang kepada diri kita, apalagi utang zakat, utang sedekah, utang infak yang belum sempat kita tunaikan. Kalau kita ingin memiliki jalan menuju surga dengan tanpa hambatan, segeralah untuk memberikan setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang yang masih tersisa, yang sampai saat ini belum sempat kita kembalikan kepada siapapun yang memang berhak menerimanya. Saya kira ini pengajian yang sangat dalam, yang perlu direnungkan dan bagaimana kita bisa mewujudkannya di dalam perilaku sehingga benar-benar kita menjadi orang yang diterima taubat kita oleh Allah karena telah menunaikan hak-hak yang memang harus kita tunaikan, karena betapapun kewajiban dan hak itu adalah dua hal yang harus kita pahami secara proporsional, apalagi dalam proses interaksi sosial dan interpersonal yang terus kita lakukan. Jangan sampai itu menghambat diri kita ketika kita ingin mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Ibu Salbi. Assalamualaikum